Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Kadang dalam keseharian kita dihadapkan kepada hal yang sulit. Selama kita hidup pasti akan dihadapkan dengan berbagai masalah. Entah itu besar ataupun kecil. Namun besar atau kecil masalah kita itu sangatlah relatif. Kadang bagi kita bekerja di tengah terik matahari itu berat. Namun bagi sebagian orang lain itu biasa saja. Itulah derajat berat dan ringan menurut pandangan manusia. Usaha kita selama ini sebenarnya bukanlah murni kuasa kita. Tapi Allah lah yang menguatkan kita untuk berusaha. Tiada satupun yang tak terpelihara oleh Allah. Maka cukuplah Allah sebagai pemelihara diri kita. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu anna Isa ibn Maryam Abdullah wa Rasuluh la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berjumpa kembali di channel Islam Trending TV. Di hari Jumat yang mulia ini, di hari Sayyidul Ayyam, hari yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan ini, kita berjumpa kembali untuk menceritakan tentang orang-orang yang mendapatkan hidayah masuk agama Islam berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan keyakinan yang selama ini dipelajarinya, hingga cahaya Allah masuk ke dalam hati dan pikirannya. Pada kesempatan kali ini ada seorang mu'alaf atau muhtadin, orang yang mendapatkan hidayah. Namanya adalah Akaila Feng. Akaila Feng ini merupakan Indo keturunan Cina Jerman. Keturunan Cina dan Jerman yang bisa berbahasa Indonesia. Pada mulanya dia menganut agama agnostik. Menganut agnostik, orang yang percaya dengan adanya Tuhan tetapi tidak berafiliasi, tidak masuk ke agama tertentu. Kalau ateis, orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Tetapi kalau agnostik itu orang yang tidak berafiliasi, yang tidak masuk ke keyakinan agama tertentu tetapi masih mempercayai adanya Tuhan. Akaila Feng ini dulunya adalah seorang agnostik. Lalu dia berteman dengan orang-orang Muslim, orang-orang Islam. Di antaranya ada 3 teman dekatnya. Dari situlah dia mulai mempelajari agama Islam dari hari ke hari, sehingga dia tertarik dengan agama Islam, dengan ajaran Islam yang ada di dalamnya melalui perantara 3 teman dekatnya tadi. Hi, my name is Akila. I'm half German, I'm half Chinese, and here's my root story. So in high school, I was really depressed. I was struggling with stuff, and I knew these 3 Muslim kids in my school, and I started asking them questions about Islam. The more I learned, the more I loved it, and I started incorporating small practices into my daily life. So I started covering my legs, and then I started wearing like looser pants. I stopped eating pork, stuff like that. And then there were other smaller things. So like after I started covering my legs, I got this feeling that I needed to cover my arms as well. And like for me, that was kind of a sign that this was the truth, because where else would this feeling have come from, right?
But yeah, I held off on my shahada for a while, which isn't good, but I was already pretty much practicing. Like, I was doing zikir, eating halal, stuff like that. But yeah, at that point I realized I just needed to take my shahada, and I ended up doing it over a FaceTime call in the hallway of my dorm. Before I reverted to Islam, I had a lot of trouble sleeping at night. And it wasn't because I was scared of the dark or anything like that. I just watched a lot of crime shows, specifically Criminal Minds. If you know, you know. So like, yeah, that was like my main fear, and it literally kept me up for hours and hours. I tried sleeping with my light on, like I moved my bed to different places around my room. And I did stop watching Criminal Minds, but like once it's in your head, it's in your head. Anyways, I started learning about Islam, and like honestly, this is what helped me the most, because now I had trust in Allah and His plan for me, which is something I didn't have before. For anyone wondering, I was agnostic. But yeah, I still watch my crime shows, and I don't have any problem sleeping at night, and it's literally all because of Islam. So alhamdulillah, and if you are having like the same problems as me, just like renew your trust in Allah, because it really does help. Dan alhamdulillah sekarang dia sudah bersyahadat masuk Islam, tidak langsung serta-merta masuk ke dalam agama Islam, tetapi terus dipelajarinya dari hari ke hari. Dan dia mulai tertarik dengan Islam ini. Seiring berjalannya waktu, hidayah dari Allah datang menerpa dirinya, mencahayai, menyinari hatinya. Dalam hal ini kita teringat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, prosesi hidayah. Siapapun tidak dapat memberikan petunjuk hidayah kepada seseorang kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Qasas ayat 56 dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak akan mampu memberikan hidayah atau petunjuk man ahbabta kepada orang yang engkau cintai, meskipun saudara dekat ya, kepada teman-teman dekatnya yang dikasihi, yang dicintai, tidak dapat memberikan hidayah sedikit pun. Innaka la tahdi man ahbabta, meskipun orang tersebut sangat dikasihinya, teman dekatnya, saudaranya, pamannya, keponakannya, kakak, adiknya, ayah, ibunya, dan lain sebagainya, tidak dapat memberikan hidayah. Wahai Muhammad, meski engkau adalah seorang nabi atau rasul sekalipun. Innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, kepada orang yang engkau kasihi. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk atau hidayah darinya. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 56. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah petunjuk kepada seorang hambanya yang bernama Akaila Feng. Walaupun dia seorang agnostik yang tidak berafiliasi, tidak memiliki agama tertentu, tetapi kalau hidayah Allah sudah masuk ke dalam hatinya, ke dalam jiwanya, ke dalam pikirannya, maka tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Sebaliknya, kalau Allah menyesatkan seseorang hamba, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan hidayah atau petunjuk kepadanya. Inilah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hidayah Allah sangat mahal harganya, tidak dapat diukur atau dinilai dengan emas sedunia sekalipun. Isi bumi penuh emas, semesta jagat raya penuh dengan emas, lalu ditukar dengan hidayah dari Allah, tidak ternilai, tidak bisa dibandingkan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keimanan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Oleh karena itu,
Allah Subhanahu wa taala juga dengan tegas menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang sangat rugi karena tidak mau menerima Islam sebagai agamanya, karena dia mencari agama selain Islam. Maka ketika di akhirat rugi serugi-ruginya, karena tidak dapat kembali ke dunia yang fana ini untuk memberikan atau untuk mengganti agama dengan agama Islam, untuk beriman kepada Allah, kepada Rasulullah Muhammad SAW, beriman kepada kitabullah Al-Quran. Tidak bisa, karena sudah beda alam, sudah di akhirat, tidak bisa kembali ke dunia untuk memeluk agama Islam, untuk bersyahadat. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu kita di dunia, mumpung masih kita diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan hidayah Allah ini dengan sebaik-baiknya, dengan beriman dan beramal saleh. Itulah takwa, karena takwa adalah kunci untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu adalah uiddat lil muttaqin, disediakan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan saudara kita ini yang sekarang sudah bisa membaca Al-Quran dan maknanya juga sudah bisa, akai lafeng ini tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam keadaan muslimah, dalam keadaan beragama Islam sampai hayat di kandung badan, sampai titik darah penghabisan, sampai nafas terakhirnya. Itulah namanya hidayah yang harus dijaga sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu wafat meninggalkan dunia fana ini kecuali dalam keadaan beragama Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.